Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Syahadan bermula hakikat syukur itu berhimpun 3 perkara. Bahasan kita sekarang tentang hakikat syukur yang sebenarnya. Kalau kemarin dikatakan bahwasanya syukur itu adalah ungkapan terima kasih seorang hamba kepada Rabb-nya yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan kebaikan kepada dirinya, itu syukur. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan syukur yang sebenarnya? Apakah sekedar kita ngucapin terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah? Apakah itu yang dinamakan syukur? Bagaimana syukur yang sebenarnya? Nah, dalam kitab kita dibahas bahwasanya hakikat syukur itu terdiri dari 3 hal. Jadi kalau 3 hal ini nggak ada, maka belum kita dikatakan sebagai orang yang syakirin, orang yang bersyukur. Jadi 3 hal ini mesti ada pada diri kita kalau kita menyatakan diri kita adalah orang yang bersyukur. Apa itu? Yang pertama, harus punya ilmu. Ya. Apa yang dimaksud? Ya, yakni engkau ketahui bahwasanya segala nikmat itu dari Allah. Kita mesti tahu dulu bahwasanya yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ngasih kita nikmat? Kenapa kita mesti tahu? Karena biar kita nggak salah tempat ketika kita mengucapkan terima kasihnya kepada siapa. Ketika kita dapat gaji dari kantor, kita tahu dulu ini gaji dari siapa sebenarnya. Gitu. Ya. Oh, saya dapat dari bos, maka kita ucapkan terima kasih kepada bos kita. Tapi ketika iman kita masuk pada saat itu, kita yakini dengan sepenuh hati. Kita tahu dengan seyakin-yakinnya bos kita cuman sebagai perantara. Yang ngasih kita nikmat, yang ngasih kita rizki itu adalah Allah. Maka wajib kita berterima kasih kepada Allah. Gitu. Ya, maka di sini disebutkan kita ketahui bahwasanya segala nikmat itu berasal dari Allah. Makhluk itu hanya perantara. Ya, ibaratnya dia cuma sebagai sang pengantar doang, itu makhluk. Kalau cuma nganterin doang, berarti kan kita cuma ngucapin terima kasih. Yang terima kasih paling besarnya kita ucapkan kepada Allah yang memberikan. Gitu. Kepada yang memberikan itu. Ketika kita dapat titipan, ketika kita dapat kiriman, disuruh nganterin kepada seseorang, atau kita yang dapat dari seseorang, ya, maka kita akan puji orang itu. Kita tahu dari siapa ini kiriman, dari siapa ini barang. Apa ini? Oh, dari si A. Tapi melalui kurir, melalui perantara. Maka kita ucapkan tuh langsung, biasanya kita WA, kita telepon sama yang ngasih. Terima kasih ya. Kenapa? Kita tahu yang ngasih kita adalah si A. Begitu juga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehat, rizki, semuanya yang Allah berikan kepada kita, kita tahu ini berasal dari Allah. Maka wajib kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan dari yang lain. Yang lain cuman nganterin doang. Gitu. Maka jangan berlebihan berterima kasihnya kepada yang lain. Full terima kasihnya kepada yang memberi. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ilmu. Kita mesti tahu dulu siapa nih yang ngasih kita nikmat, siapa yang ngasih kita kebahagiaan.
Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua hal, keadaan. Ya, orang yang bersyukur itu ya kita terima dan kita junjung nikmat itu ya daripada Allah Ta'ala dengan suka akan yang memberi nikmat itu. Ketika kita dapat sesuatu yang membahagiakan, kita girang, kita senang, dan kita suka sama orang yang ngasih. Kalau orang yang kita kasih, kalau orang yang ngasih itu kita benci, berarti kan kita nggak terima kasih, orang udah dikasih kok. Ya kan? Kita lagi duduk, tahu-tahu ada yang nganterin mobil. Si RV ditaruh rumah kita, nih kuncinya. Orang yang waras kan bakal nanya, dari siapa? Oh, gitu kan? Dari si A. Langsung tuh begitu kita tahu dari si A dan kita tahu, oh si A ini orang baik. Kita ambil handphone, kita ucapkan terima kasih. Yang pertama tadi. Ketika kita sudah bilang begitu, kita ucapkan terima kasih, kita senang, kita girang. Kita suka sama dia, bukan malah kita benci. Orang yang nggak waras ketika dikasih sesuatu, malah ngebenci, marah-marah. Ya, dikasih mobil, dikasih kemewahan, dikasih fasilitas, ngomel-ngomel sama yang ngasih. Ngapain sih lo ngasih-kasih gue begini? Ya udah nggak bersyukur. Nah, ketika kita dikasih sesuatu oleh Allah, kita senang sama Allah. Kita cinta sama Allah. Kita girang sama Allah. Ya, bagaimana girangnya? Serta kita takzimkan, kita besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, ujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takzimkan, kita besarkan Allah. Nggak ada yang memberikan nikmat kecuali Allah. Allah yang udah ngasih kita. Kita ucapkan terima kasih kepadanya. Ya, berupa apapun. Gitu. Karena tanpa Allah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka di sini disebutkan serta merendahkan akan diri kita. Ya, jangan kita ngebesarin orang tapi mengagulkan diri kita juga, ngangkat diri kita juga. Jangan kita mengagungkan Allah, tapi menunjukkan kesombongan kita juga. Kita yakin nih rezeki dari Allah. Tapi kan kalau nggak karena gue nggak bisa dapat gini. Nah nih, dia mengagungkan Allah, tapi meninggikan dirinya juga. Gitu. Iya, ini sih rezeki memang dari Allah, sehat dari Allah. Tapi kalau gue nggak berobat kan nggak bisa sehat. Enggak. Ini dia mengagungkan Allah, mentakzimkan Allah, berarti membesarkan dirinya juga atas usahanya. Padahal enggak. Hal bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia takzimkan Allah, dia besarkan Allah, dia agungkan Allah dengan merendahkan dirinya. Ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita lah kalau udah dapat sesuatu kesenangan, kebahagiaan dari seorang, dari bos deh yang gampangnya. Makasih bos, kita puji dia. Apalagi kalau dikasih lebih. Ya kan? Hitungan kerja gaji cuma 20 juta, tahu-tahu dikasih bonus tanpa pengetahuan kita 30 juta. Girang banget. Makasih bos. Udah di mana aja kita sanjung tuh bos kita tuh. Pasti tuh. Dia mau orang baik. Ada salah dikit juga kita tutupin, pasti dia orang baik. Karena memberikan kita kesenangan. Nah, Allah ngasih kita lebih dari itu. Ya, maka kalau boleh dibilang sungguh kurang ajar orang yang begitu dikasih nikmat banyak sama Allah, nggak mau memuji Allah. Ya, gitu. Nah, syukurnya kita ini jangan untuk menunjukkan kebesaran kita. Maka terkadang tanpa kita sadari bahwasanya
pujian kita kepada Allah itu bisa menyebabkan sebuah kekufuran buat diri kita. Ya? Bagaimana yang dimaksud pujian kita kepada Allah bisa jadi kufur? Terkadang ketika kita ngucapin Alhamdulillah, tujuannya apa? Tujuannya benarkah kita mengagungkan Allah atau tujuannya ingin membesarkan diri kita? Kalau tujuannya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka masuk ke dalam kategori syukur. Tapi kalau ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tujuannya buat ngangkat derajat kita nih, maka berarti kita menunjukkan kesombongan. Jadi kufur nikmat. Terus gak begitu kan? Tanpa disengaja kita pengen nyombongin sama orang lain. Kita punya barang baru, tapi kita ngucapnya Alhamdulillah, bukan sombong nih. Alhamdulillah bukan sombong nih. Padahal pengen nunjukin kita ini mampu kan gitu kan? Itu ucapan Alhamdulillah kita agar orang lain menganggap kita hebat. Nah ini ucapan Alhamdulillah kayak begini nih. Bukan syukur kepada Allah. Justru dia menyombongkan diri dia. Kufur akan nikmat. Malah jadi berbalik. Bukannya syukur malah kufur. Ini yang bahaya. Tanpa kita sadari. Nah, yang ketiga, ya, hakikat syukur itu adalah dengan amal. Apa yang dimaksud dengan amal? Merealisasikan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita anggota badan sehat semua, bisa bergerak, bisa beraktivitas. Dari ujung rambut sampai ujung kaki masih normal, bisa bergerak, bisa beraktivitas. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesehatan yang Allah berikan kepada kita buat taat, buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan dipakai buat megang yang baik-baik. Ya, kaki, perut, mulut digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah berikan kepada kita, nikmat dari Allah, kita gunakan dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma dibilang syukur, alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Salat kagak? Itu bukan syukur itu. Ya? Gitu. Gimana? Kerja lancar, alhamdulillah, Allah kasih rezeki banyak. Sedekah kagak? Nah, ini dikhawatirkan karena kita tidak syukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat itu bukan malah jadi nikmat, tapi sebaliknya jadi nikmat. Ya, jadi ujian, jadi istidraj. Allah kasih kita sehat tapi nggak digunakan buat ibadah. Kesehatan itu bukan nikmat, tapi istidraj. Allah kasih kita harta banyak melimpah ruah tapi tidak digunakan buat ibadah. Maka harta itu malah jadi istidraj buat kita. Malah bahaya. Walaupun mulut kita ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah. Salat kagak. Yang disuruh sama Allah nggak dikerjain. Yang dilarang sama Allah malah dikerjakan. Yang dibenci sama Allah malah dilakukan. Yang Allah senang, ya malah nggak. Nah, ini tiga hakikat syukur. Harus ada pada diri kita ilmu, hal, dan amal. Dalam kitab lain disebutkan bahwasanya unsur bersyukur itu 3. Ya, bil lisan, dengan lisan. Ya, bil lisan, dengan lisan ngucapin alhamdulillah. Jelas, tapi ngucapin alhamdulillahnya
Ya, bukan untuk mengagungkan diri, malah untuk merendahkan diri kita. Yang kedua, bil qalbi. Ini tadi ilmu, yakin. Ya, semua nikmat datang dari Allah. Yang lain hanya perantara. Yang ketiga, bil amal. Nah, ya, ikatnya sama. Bil amal diaplikasikan. Ya, direalisasikan dalam kehidupan. Allah suruh kita apa? Kerjain yang Allah sukai, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, baru itu ungkapan rasa syukur kita. Jadi bukan sekedar ngucapin alhamdulillah.